Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Abdari, NIM akhir 449. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan maut KUHP nasional. Jadi pemidanaan merupakan jantung dari hukum pidana karena melalui pemidanaan negara mengekspresikan sikap resminya terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan merusak ketertiban sosial. Cara suatu negara merumuskan dan melaksanakan pemidanaan mencerminkan pandangan negara tersebut mengenai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pemidanaan lama dipahami sebagai sarana pembalasan dan penjeraan, di mana penderitaan pelaku dipandang sebagai tujuan yang sah dari hukuman. Paradigma ini meletakkan fokus utama pada kesalahan pelaku di masa lalu dan relatif mengabaikan pertanyaan tentang masa depan pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya, pidana penjara sering kali berfungsi semata-mata sebagai alat perampasan kemerdekaan tanpa orientasi pembinaan yang jelas. Sering berkembangnya pemikiran hukum dan kesadaran akan nilai-nilai hak asasi manusia, paradigma pemidanaan tersebut mulai dipertanyakan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pemidanaan hanya menitikberatkan pada penderitaan, tidak selalu berhasil mencegah kejahatan. Banyak pelaku tindak pidana yang setelah menjalani pidana justru kembali melakukan kejahatan karena tidak mengalami perubahan perilaku sebagai yang berarti kondisi ini menimbulkan kesadaran bahwa pemidanaan tidak boleh berhenti pada pembalasan, melainkan harus diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta perbaikan pelaku tindak pidana. Perubahan paradigma pemidanaan tersebut secara normatif diwujudkan dalam lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial, tapi juga membawa visi baru mengenai pemidanaan yang lebih manusiawi, progresif, dan berorientasi pada masa depan. Salah satu pembaharuan paling mendasar dalam KUHP nasional adalah perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam pasal 51. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendapatkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tujuan pemidanaan dalam
KUHP nasional menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kondisi sosial yang adil dan harmonis. Pemidanaan diarahkan untuk melindungi masyarakat, memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, serta membina pelaku agar mampu kembali hidup secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penderitaan bukanlah tujuan pemidanaan, melainkan konsekuensi yang harus dibatasi secara profesional dan manusiawi. Pemidanaan yang melampaui batas kemanusiaan justru bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Tujuan pemidanaan menurut KUHP memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan sistem pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara yang menitik beratkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Sistem ini berangkat dari pandangan bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia yang memiliki potensi untuk merubah, dan bahwa masyarakat memiliki kepentingan agar pelaku tersebut tidak kembali melakukan kejahatan setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional. Tujuan memasyarakatkan terpidana yang secara tegas disebutkan dalam pasal 51 KUHP ini merupakan inti dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan memandang pidana penjara bukan sebagai pemutusan hubungan total antara pelaku dan masyarakat, melainkan sebagai tahap sementara dalam proses pembinaan. Selama menjalani pidana, narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dengan pendekatan ini, paradigma dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekedar peristiwa hukum yang berhenti pada putusan pengadilan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga tampak jelas dalam tujuan pencegahan kejahatan. KUHP memandang pencegahan tidak hanya melalui ancaman pidana yang berat, tetapi juga melalui perubahan perilaku pelaku. Sistem pemasyarakatan menjalankan fungsi ini dengan membina kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta keterampilan hidup narapidana. Pencegahan kejahatan dalam perspektif ini bersifat jangka panjang dan berorientasi pada masa depan karena bertujuan menghilangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selain pencegahan, tujuan pemidanaan menurut KUHP juga menekankan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tidak hanya berarti mengisolasi pelaku kejahatan selama menjalani pidana, tapi juga memastikan bahwa pelaku tersebut tidak kembali menjadi ancaman setelah bebas. Sistem pemasyarakatan berperan penting dalam mewujudkan tujuan ini dengan menekankan angka pengulangan kejahatan atau residivisme. Narapidana yang dibina secara efektif memiliki peluang lebih besar untuk hidup secara taat hukum dan produktif setelah
kembali ke masyarakat. KUHP juga mendapatkan pemulihan keseimbangan dan penyelesaian konflik sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Tujuan ini mencerminkan pendekatan restoratif dalam hukum pidana modern. Sistem pemasyarakatan mendukung pendekatan ini dengan mendorong narapidana untuk menyadari dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Kesadaran ini menjadi dasar bagi perubahan sikap dan perilaku, serta terciptanya tanggung jawab moral dan sosial dalam diri pelaku tindak pidana. Dalam perspektif filsafat hukum, tujuan pemidanaan menurut KUHP mencerminkan pergeseran dari keadilan formal menuju ke substantif. Hukum tidak lagi dipahami sebagai alat penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang nyata dalam kehidupan sosial. Sistem pemasyarakatan menjadi ruang konkret dan di mana keadilan substantif tersebut diuji karena di dalamnya pemidanaan bersentuhan langsung dengan martabat manusia. Pemidanaan juga merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara yang paling serius karena menyentuh langsung kebebasan individu. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. KUHP secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi tempat penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, melainkan harus menjadi tempat pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku. Terus hubungan antara KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan juga tampak dalam konsep individualisasi pidana. KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku dalam menjatuhkan pidana. Namun, individualisasi pidana tidak berhenti pada tahap putusan. Sistem pemasyarakatan melanjutkan proses tersebut melalui klasifikasi narapidana dan menyesuaikan program pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP. Dalam kerangka politik hukum pidana, KUHP mencerminkan pilihan negara untuk membangun sistem pemidanaan yang kolektif dan integratif. Negara tidak lagi memandang pemidanaan sebagai sarana balas dendam, tetapi sebagai
instrumen kebijakan sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sistem pemasyarakatan menjadi perwujudan konkret dari politik hukum tersebut, karena di dalamnya negara berupaya memperbaiki pelaku tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan korban. Namun demikian, hubungan ideal antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya tenaga pembimbing seringkali menghambat pelaksanaan pembinaan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menggeser kembali pemasyarakatan menjadi sekedar tanpa pengurungan, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif sulit tercapai. Selain tantangan struktural, tantangan kultural berupa stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan serius. KUHP menghendaki agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, tetapi tujuan ini sulit terwujud jika masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada peran serta masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Apabila sistem pemasyarakatan gagal menjalankan perannya, maka tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional berisiko tidak tercapai. Pemidanaan dapat menjadi kontraproduktif karena alih-alih mencegah kejahatan justru memperkuat identitas kriminal dan memperluas jaringan kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana penjara tanpa pembinaan yang efektif tidak hanya gagal mencapai tujuan pemidanaan, tapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Dengan demikian, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP bersifat esensial dan tidak terpisahkan. KUHP memberikan arah normatif dan filosofis mengenai pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan, pembinaan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Sistem pemasyarakatan menjadi sarana konkret untuk mewujudkan arah tersebut dalam praktiknya. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif dan manusiawi, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional akan kehilangan makna praktisnya. Pada akhirnya, di dalam KUHP nasional mencerminkan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat salah, tapi juga dapat diperbaiki. Dengan demikian, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan menurut KUHP nasional bersifat esensial dan tidak terpisahkan. Apabila sistem pemasyarakatan gagal menjalankan perannya, maka tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional berisiko tidak tercapai dan dapat menjadi kontradiktif karena alih-alih mencegah kejahatan justru membuat identitas kriminal, memperluas jaringan kejahatan. Sistem
pembinaan masyarakat menjadi bukti nyata dari kekayaan tersebut melalui pemasyarakatan hukum, pidana yang hanya menghukum tetapi juga membina, memulihkan dan membangun kembali kehidupan sosial. Inilah pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, yaitu membentuk hukum pidana yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan. Baik, mungkin ini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.